Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Selamat datang di tayangan saya untuk hari ini, hari Selasa 5 Desember 2023. Kali ini saya pengen berbagi tentang obat kanker, obat kantong kering ya. Karena seringkali persoalan klasik yang seringkali memicu berbagai macam persoalan itu biasanya karena masalah rupiah ya, masalah rupiah. Nah, banyak dari kita yang masih baik lagi, maju lagi ya, maju lagi. Nah, seringkali banyak dari kita yang mengatakan bahwa wah, saya tidak punya uang nih, atau saya ini tidak punya nggak punya uang atau belum punya uang nih untuk beberapa staff. Nah, di sini insya Allah berdasarkan ilmu-ilmu dan data-data yang saya punya, mungkin ini bisa menjadi resep obat kanker, obat kantong kering yang mungkin bisa bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat Anda para pemirsa setia tayangan ini dan juga pemirsa setia channel YouTube saya. Nah, obat kanker yang paling mujarab, obat kantong kering yang paling mujarab itu adalah kenali bagaimana cara Anda memegang uang. Ya, megang duit itu pun juga ada ilmunya, teman-teman. Namanya money management atau pengelolaan uang. Nah, ini memang gak diajarin di sekolah. Ya. Kenapa? Karena dirasa nggak penting. Padahal zaman sekarang perlu banget yang namanya literasi keuangan atau financial literacy untuk bagaimana kita setidaknya tahu cara megang duit gitu, atau tahu caranya kita pakai duit itu ada ilmunya, teman-teman. Kita pakai uang aja itu juga ada ilmunya. Nah, saya dikasih ilmu oleh beberapa pakar-pakar keuangan, beberapa sugestor dan motivator keuangan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat buat Anda, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat saya dan juga untuk Anda. Jadi Anda harus tahu bagaimana mengelola keuangan. Jadi jenis pengeluaran itu ada pengeluaran yang sifatnya pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Ya. Pengeluaran primer itu kan biasanya mencakup pengeluaran untuk biaya hidup, untuk untuk bagaimana caranya biar minimal itu dapur ngebul gitu kan, dan bagaimana kita makan gitu kan. Nah, itu namanya pengeluaran primer. Di samping biaya untuk tagihan listrik, untuk tagihan air bersih, dan juga untuk beberapa kebutuhan primer yang lain gitu. Nah, itu namanya pengeluaran primer. Kalau pengeluaran sekunder itu biasanya pengeluaran untuk kebutuhan yang bersifat lebih sekunder, atau kebutuhan yang nggak terlalu penting gitu istilahnya, tapi itu nanti bisa diwujudkan kemudian. Nah, Anda harus tahu dulu bagaimana jenis-jenis pengeluaran itu ya, berdasarkan kebutuhan, jenis kebutuhannya gitu guys. Nah, yang paling penting adalah harus tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu artinya sesuatu itu adalah sesuatu yang benar-benar itu vital dan harus kita penuhkan untuk memenuhi hajat hidup kita gitu loh, memenuhi urusan hidup kita gitu loh ya. Jadi kalau kebutuhan itu setidaknya kita tahu yang kita butuhkan apa gitu loh. Jangan keinginan
dicampur aduk dengan kebutuhan. Nah itu salah. Dan keinginan itu ada sesuatu yang diingini gitu. Kita ingin sesuatu, ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, ingin F, ingin G, sampai ingin Z. Karena kita tuh biasanya lapar mata gitu, tergoda gitu loh oleh orang lain biasanya. Contoh sederhana, misalkan saya nih pakai HP Samsung saat ini. Satu ketika saya lapar mata nih melihat orang pakai HP yang lebih bagus dari saya. Contoh misalkan yang Apple to Apple aja lah, misalkan saya pakai Samsung A23 sekarang. Tiba-tiba saya ngelihat orang pakai Samsung Z Fold yang baru, ya, nah, langsung lapar mata saya, langsung ngiler gitu loh. Tiba-tiba uang yang harusnya saya pakai buat investasi malah jadi kebeli untuk Samsung Z Fold itu. Padahal Samsung Galaxy A23 saya ini statusnya masih bisa dipakai gitu guys. Statusnya ini belum rusak parah banget, walaupun LCD-nya memang udah goyang, karena beberapa kali jatuh. Itu contoh kasus saja. Hilaf lah saya, kemudian jadi kebeli itu Samsung kalau saya ada uang. Misal saya pegang uang gitu ya teman-teman. Jadi bedain, harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan keinginan itu bisa kita kendaliin kok, bisa kita kendalikan. Kepengenan itu bisa kita kendaliin kok. Contoh misalkan saya mulai mengurangi beberapa keinginan saya karena seiring perjalanan usia dan juga saya yang mulai bertumbuh dewasa gitu loh, mulai bertambah dewasa gitu. Karena saya mulai realistis gitu. Karena saya mulai realistis orangnya. Contoh apa, saya yang tadinya kepengen rumah gede banget ya, biar bisa nampung orang dan bisa nampung mobil di jumlah yang banyak, belakangan mulai kepengen udahlah apartemen aja gitu kan. Karena nasihat dari teman-teman di salah satu aplikasi voice chatting yang udah nggak ada sekarang, namanya Kadel, yang nasehatin itu kalau misalkan masih sendiri, si jomblo gitu ya mendingan tinggalnya di apartemen, karena simple kan. Kalau udah berkeluarga, udah apa, mendingan ambil rumah gitu. Mendingan ambil rumah. Itu ada teman saya di Kadel dulu ya. Nah karena itu makanya jadi saya ambil nasihat itu, sampai sekarang saya masih pegang. Nah, karena dulu saya kepengen punya rumah yang gede, besar kan ya. Tapi setelah saya berpikir, ya kayaknya saya mulai menyukai yang simple-simple gitu kan. Ya udah, jadi udah apartemen aja kan gitu. Apalagi kan saya juga orangnya nggak terlalu suka ngoprek-ngoprek kan, dan nggak terlalu suka ngoprek-abrik rumah gitu kan. Jadi ya udah apartemen aja, udah apa adanya begitu kan. Kalau misalkan mau di iniin dikit ya di oprek tipis-tipis gitu kan, ya paling gimana gitu loh. Harus paling tidak ya koordinasi dulu ke pengelola, bahkan ke tetangga gitu loh. Karena di apartemen itu kita nggak sendiri, kita tinggal tuh berdempetan dan bisa kita renov pun juga ya mohon maaf gitu loh, pasti akan ngeganggu tetangga gitu. Harus ada koordinasi dulu, harus ada izin dulu. Dan kan itu cukup ampuh. Palingan saya kalau misalkan beli apartemen ya paling cuman menambahkan peredam suara sih, peredam suara dari luar, agar supaya kalau saya
akan lagi live di TikTok, atau misalkan saya lagi ada diskusi atau ada pertemuan atau ada rapat gitu ya, jadi suara saya ini besar gitu kan, jadi ya membuat orang nggak terganggu gitu. Makanya jadi ya itu sih alasannya. Makanya saya jadi lebih simple, tinggal di apartemen gitu. Contoh sudah. Nah, jadi itu bisa dikendalikan teman-teman, bisa dikendalikan, keinginan itu bisa dikendalikan, tapi biar waktu sih yang mengendalikan keinginan kita gitu loh. Seiring kita bertambah dewasa, bertambah umur, kan pasti kita mulai hilang rasa lah terhadap ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, dan lain-lain gitu. Pasti, itu pasti. Karena saya ngalamin. Saya mengalami. Jadi itu bisa menolong untuk bagaimana kita megang duit dengan selamat. Nah, tiga, kita harus tahu bagaimana cara nernakin duit, cara ngembang biakin duit, cara bikin duit itu beranak gitu. Pak, emang duit bisa beranak, Pak? Ya bisa, asal tahu caranya. Jadi duit itu nggak sekedar numpang lewat, masuk dompet, masuk ATM, keluar lagi. Habis itu susah, ngejarnya susah lagi, ngedapetinnya susah gitu. Enggak gitu teman-teman. Enggak gitu. Ya. Jadi bagaimana duit bisa seenggaknya tuh betah gitu loh di tempat kita. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya duit betah di kita tuh kalau kita bisa bikin dia nyaman dalam artian ya kita tahu fungsinya uang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk dituhankan gitu. Hanya sebagai alat. Dan kita ya kalau tahu bagaimana cara nernakin duit, cara memperanakan uang gitu ya. Memperanakan uang bukan dengan ini ya, riba atau kredit ya, tapi memperanakan uang tuh dengan bikin uang tuh berputar terus, beranak pinak gitu loh. Ya caranya dengan investasi, satu-satunya jalan investasi. Tahu bagaimana cara berinvestasi. Instrumen investasi itu banyak banget. Bisa investasi, contoh investasi saham yang populer aja lah ya, investasi saham, investasi reksadana, investasi emas, investasi surat utang negara, dan investasi apalagi, investasi properti, investasi apalagi, investasi apa, banyak instrumen investasi itu. Apalagi kalau properti, ini bisa kita investasi rumah, investasi apartemen, investasi tanah, investasi ruko, ya, investasi apa lagi? Banyak yang bisa diinvestasiin. Asal kita tahu caranya, cara berinvestasi. Nah, kebetulan saya adalah investor saham, ya. Saya kerap mengikuti beberapa sesi-sesi seminar atau webinar investasi saham gitu ya. Jadi kata kuncinya kalau mau cuan lewat investasi saham itu adalah, pertama kita beli saham di harga yang pas, lalu kita hold, kita pegang, kita tabung, dan begitu harganya sudah pas baru kita jual. Nah, saran saya ini dari Lo Keng Hong ya, dari Pak Lo Keng Hong ya, pilihlah saham-saham yang berkapitalisasi besar. Kalau bisa tuh saham yang blue chips ya. Nah, kalau kita nanam di salah satu dari sekian saham blue chips ya, saya jamin insya Allah hidup tenang ya. Yang penting sabar menanti gitu.
Contoh, kemarin ada berita ya kan, harga saham di BCA dulu berapa, tahun 2000 ya, 20-an tahun kemudian kalau kita hold, harga sahamnya naik apa turun? Naik. Kenapa? Kapitalisasinya Bank BCA itu besar. 23 tahun kemudian harga saham BCA sudah beda ya. Kita kalau nanam saham Bank BCA dari dulu, dari tahun 2000 misalkan, dan kita hold, kita sabar selama berapa puluh tahun, katakanlah mungkin gak usah 20 tahun lah, dalam waktu 5 tahun aja deh, 5 tahun aja udah ketahuan, udah tenang gitu, asal kita sabar nunggunya, nunggu untungnya. Gak perlu 20 tahun, 30 atau 10, ini 5 tahun aja dulu rasanya. Tapi jangan hanya taruh di satu saham blue chip ya, taruh lagi di saham mana lagi, saham blue chip mana lagi. Nah, contoh misalkan saham blue chip di Bursa Efek Indonesia atau IDX ya kan, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada Unilever Indonesia, ada BRI, ada Telkom, ada PGN, ada apa, Bank BNI, Bank BTN, kemudian apa sih, Gudang Garam, nah, Gudang Garam banyak deh, Astra Internasional, itu udah tenang gitu, udah tenang hidup gitu loh. Pertama kita harus sabar nunggunya, dan kalau kita mau untung keluarin lagi modal yang lebih gede lagi, kita tambah lagi investasi di situ gitu ya. Karena setiap perusahaan itu waktu pembagian dividennya itu beda, ada yang berupa uang tunai, ada juga yang berupa saham, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya misalkan dividennya bagi uang ya kan, berupa uang tunai ya, disimpan uangnya, kalau bisa diputar lagi, invest lagi, taruh lagi di saham sampai pembagian dividen berikutnya. Kalau saham pembagiannya tambah lagi sampai pembagian dividen berikutnya, itu udah mantul pasti, insya Allah tenang kalau kita tahu caranya berinvestasi di saham blue chips gitu. Kalau di Bursa Efek Indonesia tadi udah saya sebut ya. Kalau di Wall Street saham-saham blue chip contoh kayak Apple, Alphabet ya. Nvidia ya, Berkshire Hathaway punyanya Warren Buffett, dan banyak lagi yang lain. Tenang hidup, tenang hidup, benar. Karena mereka ada perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi besar. Kata Pak Lo Keng Hong ya, kalau kita naruh saham, nanam saham di perusahaan-perusahaan yang blue chip ya, yang berkapitalisasi besar, tuh ibaratkan kita nih melahirkan mesin uang untuk kita sendiri. Suka tidak suka memang itu rahasia investasi yang dilakukan oleh Warren Buffett. Nah, apalagi Warren Buffett adalah seorang value investor, mencari nilai dari investasi itu sendiri. Ya. Dan Warren Buffett gak sembarangan dalam memilih saham, memilih perusahaan tempat untuk dia berinvestasi. Dan Anda kalau lihat pemirsa, portfolio perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang dipegang oleh Warren Buffett itu kebanyakan bukan kaleng-kaleng. Dia perusahaan kereta, Anda tahu perusahaan kereta api Amtrak ya, yang punya negara itu ya, itu salah satu pemegang sahamnya adalah Warren Buffett loh. Bahkan Apple aja itu dipegang salah satunya oleh si Buffett, Warren Buffett ini. Jadi Anda harus tahu investasi itu adalah obat kanker yang paling oke. Tapi Anda harus tahu dulu bagaimana cara investasi gitu loh. Banyak kok kalau mau belajar, tentang investasi itu banyak ininya, banyak wadahnya gitu loh. Anda bisa belajar lewat seminar, lewat webinar, lewat medsos ya. Medsos kayak TikTok, Facebook, YouTube ya.
itu banyak gitu, dan cara berinvestasi. Atau saya punya lagi yang lain, karena dengan investasi itu bisa mendatangkan yang namanya passive income, pendapatan pasif. Asal tahu caranya. Kalau dengan gaji, pendapatan gitu ya, itu namanya active income, pendapatan aktif gitu. Ya kan? Nah, ini yang paling penting, harus dua. Passive income juga bisa didapat melalui, kalau nggak investasi, Anda coba investasi yang satu ini, yaitu investasi franchising berwaralaba gitu loh. Kan banyak itu beberapa staff ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang menawarkan kemitraan atau franchising. Nah, contoh seperti Oyo, ya kan? Oyo, Red Doors, atau perusahaan laundrynya Pak Tung Semua Ringin tuh, dia bisa kita franchise kan. Kalau nggak muluk-muluk ya. Kalau kalian mau yang modalnya lebih gede lagi, ya bikin franchise KFC, McDonald gitu tuh. Bikin KFC, McDonald's ya, atau CFC, ANW atau AW gitu ya, ANW ya, atau Golden Lamian tuh. Kalau yang Golden Lamian dan beberapa lagi saya pikir banyak gitu. Kalau untuk kemitraan atau franchising itu bisa itu Anda pertimbangkan. Satu Anda pertimbangkan tuh franchising, karena siapa tahu ya dengan bisnis franchise yang Anda punya bisa jadi untung, asal tahu caranya. Contoh misalkan Anda bikin franchise, Anda mau memfranchise-kan jangan muluk-muluk lah KFC, McD atau apa. Misalkan Anda mau bikin franchise, memfranchise-kan Indomaret lah contohnya. Ada program kemitraannya. Indomaret itu akan laku kalau Anda bisa membidik target market yang pas. Dan lihat dulu target marketnya, karena Indomaret itu ada macam-macam. Ada Indomaret biasa dan ada Indomaret Point yang kayak 7-Eleven zaman dulu ya. Contoh misalkan Anda bikin Indomaret Point di Pondok Indah, itu bisa nggak? Laku nggak Pak? Bisa, karena memang lokasinya strategik dan warga Pondok Indah pun juga bisa membeli beberapa staff dengan harga yang affordable di Indomaret, sekaligus mereka pun juga bisa nongki. Assalamualaikum. Salam. Ada orang tidur ya, berisik ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi gitu ya. Jadi bisa itu. Yang penting lihat target pasar dulu. Misalkan Anda bikin Indomaret Point di Pondok Indah, bisa nggak? Ya bisa. Gitu loh. Penting teliti. Atau misalkan pengen bikin franchise taruhlah misalkan Anda pengen bikin Indomaret Point di selain di Pondok Indah, misalkan di mana lagi, misalkan Anda pengen bikin Indomaret Point di Menteng, bisa nggak? Ya bisa. Ya bisa gitu loh. Ya bisa. Ya karena target pasarnya sudah pas di situ. Modalnya lumayan kalau mau bikin Indomaret Point gitu. Tapi untungnya juga lumayan. Karena Indomaret Point di sini aja, di Kesehatan Bintaro ini aja, keuntungannya lumayan loh. Dari penjualan staff yang ada di Indomaret dan juga kopinya dan beberapa makanan yang dijual di Indomaret Point itu, keuntungannya lumayan loh. Itu kalau Anda garap, cuan, asal tahu caranya. Gitu. Dah, mungkin ini dulu ya, sedikit sharing tentang obat kanker kantong kering yang insya Allah mujarab. Ini saya dapatkan ini dari para tabib-tabib ya, pengobat kanker kantong kering yang insya Allah pengobatannya pun mujarab ya. Semoga bermanfaat buat saya dan juga buat Anda, dan ya, sampai bertemu di tayangan saya yang lain. Have a nice day dan sukses selalu.